Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu membuat job sheet online. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat template. Nah, templatenya sudah jadi. Ini seperti ini ya, sudah jadi, yaitu dalam bentuk file Google Doc. Terus kemudian di video ini akan saya jelaskan cara membuat formulirnya supaya nanti ketika sudah diisi akan sesuai dengan templatenya dan akan terkirim ke siswa yang mengisinya. Oke, untuk membuat formulir, maka kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan template yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, templatenya saya buka dulu ya, yang bentuknya Google Doc. Ini saya buka, dan template job sheet-nya adalah seperti ini. Jadi nanti kita buat form yang isi pertanyaannya adalah ini. Jadi sama ya, misalkan ada biodata. Ini ada pertanyaan biodata, terus untuk berikutnya adalah pertanyaan untuk alat seperti ini, dan ini ya. Terus ada lagi, ini komponen-komponen, ada gambarnya juga, dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan job sheet-nya. Oke, cara membuat formulir, yaitu dengan cara klik kanan di bagian yang kosong di sini di Google Drive ya. Klik kanan, terus kemudian Google Formulir, sini, diklik saja. Nanti akan muncul suatu jendela baru. Nah, terus kemudian dikasih judul ya. Untuk judulnya bebas. Misalkan ini judulnya saya samakan dengan templatenya, yaitu job sheet melakukan perbaikan sistem RAM. Saya kasih judul di sini, mau ketik manual, mau kopas juga bisa. Dan di bagian atas sebelah kiri juga sama, diklik aja, nanti otomatis sama ya, sama dengan yang judul ini. Terus berikutnya adalah kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, pertanyaannya di sini adalah tentang biodata siswa. Kita kasih pertanyaan untuk mengisi nama, kelas, NIS ya. Terus untuk email dan tanggal ini nanti berdasarkan respon saja, jadi nggak perlu ada pertanyaan untuk email dan tanggal. Paling nama, kelas, dan NIS saja ya. Oke, pertanyaannya adalah pertama nama lengkap. Jangan lupa diwajibkan ya, jadi di setting wajib diisi. Nama lengkap, terus tadi kelas. Nah, untuk kelas, ini nanti bentuknya jangan paragraf atau jawaban singkat ya. Pastikan pilih yang pilihan ganda atau bentuknya adalah drop down. Supaya nanti ketika siswa mengisi itu tinggal memilih saja, nggak perlu mengetik. Karena kalau mengetik bisa saja nanti keliru atau formatnya beda-beda ya. Oke, sekarang saya pilih bentuknya adalah pilihan ganda saja untuk kelas. Nah, silakan untuk pilihan kelasnya silakan ditulis di sini ya. Misalkan 10 TK TBSMA, terus TBSMB, TBSMC, dan seterusnya ya. Wajib diisi juga, jangan lupa. Terus berikutnya setelah nama kelas, kemudian NIS, nomor induk siswa ya. Nah, ini untuk nomor induk siswa juga nanti dikasih validasi supaya tidak salah input. Nah, untuk penulisan atau validasi NIS itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu dengan menggunakan ini validasi jawaban, terus ekspresi regular expression ya. Terus kemudian pilih yang kecocokan. Nah, di sini pola-polanya nanti ditulis sesuai dengan NIS yang ada. Ya, contohnya seperti ini. 1001, terus tanda garis seperti ini, garis lurus, 1002, dan seterusnya. Nah, ini artinya berarti wajib menginputkan salah satu dari ini ya, dari NIS yang sudah ditulis di sini. Oke, nah, untuk biodata sudah, tinggal nanti untuk email dan tanggal kita settingkan di bagian formnya supaya nanti wajib mencantumkan email. Ya, tinggal di sini di bagian setelan, terus di presensi ya di sini. Oh, di jawaban sini, jawaban. Terus kumpulkan alamat email. Nah, ini. Jadi nanti siswa suruh atau wajib menginputkan alamat email yang aktif. Terus untuk mengirim salinan jawaban boleh diaktifkan, nggak apa-apa. Nah, nanti muncul di sini satu pertanyaan baru, yaitu ada emailnya ya. Nah, ini untuk batasi penggunanya dikosongin aja, nggak apa-apa. Nah, di sini ada email ya, jadi nanti harus menginputkan email. Terus berikutnya adalah ada bagian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berarti kita buat di bawahnya lagi. Tapi supaya lebih bagus, supaya lebih rapi,
itu dibuat menjadi beberapa bagian halaman. Ya, jadi supaya nanti tidak satu full halaman full mulai dari biodata sampai pertanyaan terakhir, itu dibuat per halaman saja. Misalkan halaman tadi halaman biodata, terus kemudian halaman alat dan bahan, kemudian halaman komponen itu dan seterusnya. Jadi dibuat halaman-halaman ya. Dengan cara diklik yang ini, tambahkan bagian, posisikan yang diklik adalah pertanyaan terakhir, seperti ini, terus kemudian tambahkan bagian diklik. Nah, nanti muncul di bagian bawah di sini, bagian 2. Nah, ini silakan untuk judulnya, tadi adalah alat dan bahan ya, alat dan bahan. Nah, seperti itu. Jadi, ini pertanyaan adalah untuk yang ini ya, untuk yang ini. Silakan untuk pertanyaan ini berarti tinggal di sini nanti mengisi ya, mengisi siswa itu mengisi memilih ya, bukan mengisi tapi memilih untuk alat ini nanti keterangannya apa, itu ya seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya bebas ya untuk jenisnya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan saya akan membuat ini pertanyaan bentuknya adalah kisi pilihan ganda. Nah, seperti ini ya. Kayak gini, saya buat nama alatnya, saya kopikan ke sini. Nah, terus kemudian kondisinya misalkan lengkap, terus kurang lengkap, atau tidak ada misalkan. Nah, jadi nanti bentuknya adalah seperti ini. Kalau dilihat ya, nah ini, kayak itu lengkap, snapting kurang lengkap dan seterusnya. Ini baris pertamanya saya hapus saja. Nah, ini seperti ini ya. Ketika nanti di preview nanti jadinya seperti ini ya, jadi tinggal milih mana yang lengkap, mana yang tidak lengkap, atau mana yang kurang lengkap, seperti itu ya. Ini untuk jenis pertanyaannya bebas, saya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Misalkan ini alat, ketersediaan alat. Nah, nanti dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terus berikutnya lagi ada gambar, untuk melihat gambar dan kemudian menuliskan nama dan keterangannya. Jadi untuk gambar ini wajib ada ya, wajib ada di formnya, sehingga kita harus mengupload gambarnya. Nah, jangan lupa untuk pertanyaan berikutnya atau bagian berikutnya kita tambahkan halaman lagi dengan cara klik tombol sama dengan, terus dikasih judul, misalkan tadi komponen. Nah, nanti di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar seperti ini ya gambarnya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan nomor yang ada di gambar ini. Ya, saya upload gambarnya dengan cara, kalau cuma gambar berarti di sini ya, yang tombol nomor 4, tambahkan gambar, terus kemudian unggah, ini yang unggah, terus cari. Nah, kita ambil dari PC kita ya, contohnya adalah yang ini. Nah, ini. Terus kemudian klik open, kita tunggu sampai terupload. Terus sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Nah, seperti ini. Misalkan ini saya kasih keterangan gambar 1. Nah, di sini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya di bawahnya lagi berarti itu dengan cara klik tombol tanda plus ini. Nah, nanti pertanyaan pertama ini adalah kayak gini contohnya. Nama komponen pertama, keterangan komponen pertama kayak gitu ya. Jadi nama komponen 1. Nah, seperti ini. Namanya apa? Jangan lupa untuk tipenya adalah jawaban singkat ya. Kalau cuma nama komponen saja, jangan lupa wajib diisi. Terus dikopikan saja supaya lebih cepat. Terus setelah nama kemudian keterangan atau fungsi ya. Keterangan komponen 1. Nah, dan seterusnya sampai komponen ke terakhir ya. Di sini sampai komponen ke-7. Silakan ditambahkan saja. Terus setelah komponen ini ditambahkan sampai pertanyaan ke-7, di sini kita lihat lagi job sheet-nya ada gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk gambar yang ini bisa di bawahnya atau bisa juga menggunakan halaman yang baru atau bagian yang baru dengan cara klik tombol yang tanda sama dengan ini. Terus misalkan judulnya adalah gambar 2 ya. Di sini misalkan saya kasih keterangan gambar 2. Nah, upload gambar lagi dengan cara klik tombol yang nomor 4, terus kemudian cari. Nah, kita pilih yang mana gambarnya. Nah, terus kemudian di bawahnya dikasih pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini adalah untuk menuliskan cara kerja master silinder ya. Cara kerja ya, cara kerja. Tambahkan pertanyaan, terus tipenya adalah jawaban singkat. Jelaskan
cara kerja komponen di atas. Nah, nanti berarti dijelaskan ya. Terus wajib diisi, jangan lupa wajib diisi ya. Dan nanti untuk gambar berikutnya juga sama ini, ya, beda gambar. Nah, terus ini ada gambar 4 untuk mengukur juga silakan nanti bisa diedit. Terus untuk validasinya kayak tadi, untuk pengukuran ini kan wajib menginputkan dalam bentuk angka ya, nggak mungkin huruf, maka divalidasi dengan cara ini contohnya ya, contohnya ini saja ya, divalidasi menggunakan angka. Jadi wajib menginputkan angka, kalau menginputkan bukan angka berarti tidak bisa diterima. Dengan cara validasi, terus kemudian angka, terus di sini adalah angka. Jadi yang diinputkan harus berupa angka, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan proses pengukuran, ya berarti harusnya angka, nggak boleh teks ya, nggak boleh teks. Oke, seperti itu. Terus kemudian terakhir adalah mengupload foto di sini ya. Jadi nanti siswa setelah mengikuti praktek kemudian akan mengupload foto-foto yang sudah diambil pada saat proses pelaksanaan prakteknya. Di sini ada 4 foto ya. Ini saya contohkan ada 4 foto, yaitu foto alat bahan, foto pengecekan master silinder, foto pengukuran, dan foto selfie siswa. Nah, untuk foto berarti kita buat halaman baru saja. Nah, seperti ini, kita klik tombol yang tambahkan bagian. Nah, ini upload foto ya. Upload foto. Nah, untuk upload foto di sini ada 4 ya. Silakan, misalkan pertama adalah mengupload foto alat dan bahan. Nah, berarti kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk jenis pertanyaannya di sini pilih yang upload file. Nah, jadi ketika nanti ada pertanyaan untuk mengupload file, maka di sini diganti tipenya adalah upload file. Misalkan pertama adalah tadi foto alat dan bahan. Nah, berarti tipenya adalah upload file. Nah, di sini ada keterangan izinkan responden mengupload file ke drive. Nah, di sini nanti di keterangannya itu harus klik lanjutkan. Kalau misalkan dibatalkan, maka nanti responden atau si pengisinya, siswanya itu tidak bisa mengupload file ya. Silakan klik tombol lanjutkan. Nah, terus kemudian oke, follow alat bahan ya, ini ya sudah ya. Terus kemudian divalidasi juga. Jadi karena yang diupload adalah berupa foto, maka yang dikirim itu harus berupa gambar. Gambar itu bisa JPEG, bisa PNG, bisa BMP, dan seterusnya. Nah, di sini disetting, izinkan hanya jenis file tertentu, silakan dicentang atau digeser, maka nanti ada pilihan-pilihan apakah dokumen, apa spreadsheet, atau PDF, atau video, dan lain-lain. Karena bentuknya adalah gambar, maka saya pilih yang gambar yang ini dan foto. Jadi, ini wajib dalam bentuk gambar atau foto ya. Terus untuk jumlah maksimum filenya, pilihnya yang satu aja. Jadi setiap foto atau setiap pertanyaan maksimal menginputkan satu foto saja, satu file foto. Terus ukuran file maksimal, jadi setiap foto itu ukuran maksimalnya berapa? Ini tergantung dari perangkatnya ya. Kalau HP-nya bagus, dari setting dengan Full HD, maka mungkin kalau 10 MB itu kurang, masih kurang. Maka saya tambahin menjadi 100 MB saja ya. Nah, jangan lupa untuk formulir yang ada upload fotonya itu disetting menggunakan ini, di bagian formulir ini dapat menerima hingga. Jadi maksimal penerimaan file untuk form ini itu berapa giga atau berapa MB. Nah, di sini sudah tercatat 1 giga file ya. Tetapi kalau misalkan cuma 1 giga itu saya rasa kurang ya, masih ngepres. Nah, makanya disetting menjadi di atasnya 1 giga, mungkin 10 giga, 100 giga, dan seterusnya. Saya setting dengan cara tadi diklik di bagian tanda yang ini ya. Nah, ini tadi saya belum simpan, saya coba buat lagi, buat bagian. Nah, ini di sini ya. Nah, ini untuk ubahnya saya edit menjadi lah ini batas ukuran total ukuran untuk semua file yang diupload. Di sini saya tambahi 100 GB ya. Jadi nanti satu form ini maksimal filenya yang diupload adalah 100 GB. Silakan untuk menggunakan upload file ini pastikan menggunakan akun yang Google Workspace ya, atau yang menggunakan akun SMK atau akun belajar.id. Jangan pakai email yang pribadi atau Gmail. Kalau Gmail itu ada batasannya ya, jadi maksimal adalah 15 GB. Kalau misalkan sudah lebih, maka nggak bisa
menyimpan lagi, dan itu sudah stop ya, artinya harus di-delete ketika ada file yang sudah memenuhi ya. Oke, ini ada upload file sudah selesai. Terus kemudian wajib diisi, silakan dikopikan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tadi ada upload foto alat dan bahan, terus kemudian foto pengecekan, itu juga sama. Ini di sini. Atau misalkan lebih cepat pakai copy saja ya di sini ya, duplikasikan. Nanti otomatis di bawahnya muncul lagi, tinggal ganti pertanyaan saja. Misalkan upload foto praktek. Nah, seperti ini. Untuk settingnya kan sama karena tadi ngopi dari atasnya. Dan seterusnya sampai foto keempat ya, sampai foto keempat. Oke, seperti itu saja pertanyaan-pertanyaan ini untuk form jurnal secara online. Nanti setiap pertanyaan dikasih validasi ya. Validasi contohnya tadi, contohnya adalah untuk kelas itu harus memilih. Untuk NIS harus seperti ini ya, seperti ini. Jadi semua NIS akan dicantumkan di sini bisa, sehingga nanti kalau yang tidak di luar atau tidak sama dengan yang ada di sini, artinya tidak bisa keterima. Terus untuk jenis pertanyaan silakan bebas di custom sendiri, bebas ya untuk keperluan apa, terus pertanyaannya kayak apa, tipenya apa, bebas. Mau upload gambar atau mungkin melihat komponen atau memberikan keterangan, itu bisa saja. Nah, silakan. Terus untuk upload foto, jangan lupa di setting, karena mengupload foto maka harus di checklist bagian gambar dan fotonya. Ya, gambar dan fotonya di checklist. Terus jumlah maksimum filenya satu saja, setiap satu pertanyaan itu satu file saja. Dan ukuran file maksimalnya dalam satu ini file yang diupload itu adalah 100 MB saja. Jangan lupa untuk formulir juga ini di setting untuk kapasitas maksimalnya adalah 100 GB supaya lebih longgar ya. Oke, seperti itu saja. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, disesuaikan dengan job sheet yang sudah dibuat. Tinggal nanti di video berikutnya adalah akan saya berikan cara mengoneksikan antara form ini ya, form ini dengan template yang ada di sini. Nanti akan saya berikan langkah-langkahnya ya, seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.